Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua di atas agama yang benar, ya, agar memenangkan, ya, di antara agama-agama yang lain walaupun orang-orang musyrik membencinya, orang-orang kafir membencinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan terus mengingatkan khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya untuk antum-antum semuanya, bahwa kita harus banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena begitu banyak nikmat yang terus Allah berikan kepada kita sampai detik ini, yang mana andaikan kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Benar kata Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila engkau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu kau menghitungnya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan udara yang banyak kepada kita secara gratis. Bayangkan, jikalau Allah memasang tarif setiap kali hirupan udara yang masuk ke dalam paru-paru kita, maka berapa yang harus kita bayar sampai detik ini? Tentu kita tidak akan mampu membayarnya. Dan kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah, karena baru satu udara saja, ya, tentang udara saja kita tidak mampu membayarnya, apalagi nikmat yang lainnya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai muslim adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akidahnya adalah akidah Islam. Kita yakin bahwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam yang pertama itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan saja. Ada konsekuensi yang harus kita jalankan. Yaitu apa? Kewajiban kita. Karena kita sudah yakin, ya, dan kita sudah mengucapkan bahwa yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya, baik itu binatang, bangsa jin, tumbuh-tumbuhan, dan yang lain semuanya, bahkan surga dan neraka, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Nah, konsekuensinya di sini adalah berarti kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk dari pembuktian bahwa kita atau tauhid kita adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Nah, ini yang pertama kita bahas dulu ketauhidan kita kepada Allah. Ya, hablum minallah. Nah, kita yakin yang menciptakan kita Allah, yang mengawasi kita adalah Allah. Kita ini tidak bisa luput dari pengawasan Allah. Walaupun yang terbersit di dalam hati kita, keinginan kita, Allah tahu. Kita yakin Allah tahu. Nah, ini adalah ketauhidan kita kepada Allah.
Dan kita tidak boleh menyekutukan sesuatu pun ya daripada Allah. Kita tidak boleh mendekati kesyirikan. Kita tidak boleh meyakini ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk ketauhidan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita tidak akan meyakini ada kekuatan selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu melainkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasul, dan kita ya yakin tuh bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Nah, artinya Allah mengutus manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu sebagai pembawa ya kabar, ayat-ayat Allah, wahyu-wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Allah utus Nabi Muhammad itu untuk kita ikuti apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau contohkan. Nah, kita harus mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus bagi kita semua, bagi seluruh alam. Dan konsekuensinya adalah ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Konsekuensinya nih yang harus kita lakukan adalah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita ikuti. Dan telah disempurnakan agama ini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk ibadah apapun sudah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada kurangnya agama ini, tidak ada kurangnya syariat ibadah ini. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaku bahwa tauhid kita ini benar, tauhid kita ini baik, maka mudah kita lihat ibadah yang kita lakukan apakah sudah sesuai seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini mudah, ini logika yang mudah, ini introspeksi yang mudah, ya, gampang. Agar kita yakin tauhid kita baik, tauhid kita ini sempurna, kita lihat ibadah kita apakah sudah sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Karena manusia yang paling sempurna tauhidnya, ya, adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak akan Allah utus Nabi Muhammad SAW kalau tidak bisa memberikan contoh yang sempurna, kalau tidak bisa memberikan tauhid yang sempurna kepada Allah. Allah tidak akan mengutus Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, sudah telah ada pada diri Rasulullah SAW itu buat kita nih suri teladan, contoh bagi kita. Suri teladan itu adalah yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti. Dan ini Allah yang utus. Maka sekali lagi, kalau kita ingin tahu tauhid kita ini sudah benar, sudah baik, maka kita lihat ibadah kita. Apakah sudah sesuai dengan Rasulullah SAW, manusia yang diutus oleh Allah sebagai contoh dalam ibadah, ya, hablum minallah, hablum minanas, ya, sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini konsekuensinya yang saya maksud. Konsekuensi ketika kita meyakini bahwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang menyuruh kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW? Allah. Allah yang merintahkan. Dan ini konsekuensi ketika kita mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita harus taat, patuh kepada Allah. Perintahnya kita ikuti. Apa perintah Allah? Qul in kuntum
Tuhibunallah fattabi'uni. Katakan tuh Muhammad sama semua manusia. Jika engkau mencintai aku, jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dari Allah, maka buktikan. Kalau ketauhidan kita kepada Allah baik, buktikan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, kita mengikuti perintah Allah. Kita disuruh mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, ya. Allah tuh akan cinta kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat agama ini bukan tidak mudah. Menjalankan sunnah-sunnah apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, syariat agama ini tidak mudah. Itu seperti kita menggenggam bara api neraka. Ya. Saking panasnya, kita harus tetap genggam itu bara. Karena ketika kita akan menjalankan syariat yang sempurna, syariat yang seperti dicontohkan oleh utusan Allah Nabi Muhammad SAW, itu akan ada fitnah, akan ada cemoohan, akan ada kita dikucilkan, kita dianggap Islamnya radikal, kita dianggap Islamnya itu Islam yang fanatik. Kita akan dianggap Islamnya itu Islam yang berbeda dengan golongannya. Itu konsekuensi yang akan kita hadapi. Karena dulu Rasulullah SAW ketika belum menerima wahyu dari Allah, Rasulullah SAW itu dicintai oleh masyarakatnya, dicintai oleh warga kampungnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu terkenal akhlaknya yang baik, ya, kejujurannya, ya, sikapnya baik, orangnya berbuat baik pada orang lain. Itu cinta masyarakat situ, warga sekitar situ cinta sama Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Allah memberikan wahyu, mengangkat Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu Allah, maka semenjak saat itu warga sekitar, ya, masyarakat sekitar di kampung Nabi Muhammad SAW membenci beliau SAW. Bahkan beliau SAW mau dibunuh oleh warganya, oleh masyarakat di kampungnya. Ini konsekuensi yang akan kita hadapi ketika kita benar-benar ingin memiliki tauhid yang kuat, tauhid yang baik. Maka kita genggam, ya, syariat agama ini seperti kita menggenggam bara api neraka. Walaupun panas, jangan kita buka. Jangan kita lemah. Ya. Karena apa? Karena fitnah akan mendatangi kita. Jangan sampai kita malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kan sudah jelas Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agamaku, maka itu sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu adalah sesat. Sesat itu tempatnya di neraka. Ini Nabi Muhammad SAW yang mengatakan itu. Bukan ustadz, bukan kiai. Nabi Muhammad SAW. Konsekuensinya apa? Karena kita bertauhid, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka kita ikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti kita jangan membuat sesuatu atau perkara dalam agama ini yang baru. Tidak boleh, karena Nabi yang melarang. Tapi kalau kita masih melakukan ibadah-ibadah yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka tanda tanyanya adalah tauhid kita. Tidak masuk akal, tidak sinkron ketika kita mengatakan kita yakin Nabi Muhammad itu suri teladan saya. Tapi larangannya
kita jalankan. Ya. Nah, ini kan tidak sinkron, tidak masuk akal. Kita yakin Allah itu adalah Tuhan saya. Saya mau bertakwa sama Allah. Saya mau mengikuti perintah Allah. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad, kita tidak mengikuti. Kita malah mengikuti kiai-kiai, ustadz-ustadz yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini gimana? Di mana nyambungnya? Ya. Ini tidak nyambung. Ini sudah jauh. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya para ulama itu adalah pewaris dari Nabi. Mereka hanya menyampaikan apa yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, bukan membuat yang baru, bukan. Karena kita ikrarnya wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasulullah. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kan aneh, Allah ngutus Nabi tapi nggak kita pakai. Makanya malah orang lain. Nah, ini kan nggak masuk akal. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah logika yang sederhana. Ya. Logika yang sederhana yang tidak memerlukan seseorang itu harus kuliah sampai S2, S3 untuk memahami logika ini. Seperti hal contohnya misalkan, kita kerja di suatu perusahaan, kemudian kita tahu bahwa bos kita ini, yang memberikan gaji kepada kita ini adalah bos kita yang namanya misalkan Agus. Pak Agus nih yang ngasih gaji sama saya. Karena kita tahu, berarti agar kita bisa mendapatkan gaji, maka kita harus memenuhi kewajiban kita sama Bapak Agus. Kemudian Bapak Agus memerintahkan, engkau masuk dari jam 9, pulang jam 4. Maka konsekuensinya apa? Kita jalankan kewajiban kita. Kita masuk jam 9, pulang jam 4. Sebagai bentuk dari ketaatan kita kepada bos kita yang ngasih kita gaji. Sama, tauhid pun seperti itu. Ya. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ini logika yang sederhana. Menjadi tidak sederhana, menjadi rumit justru sama manusia itu sendiri. Dia akan membuat konsep-konsep yang akhirnya menjadi rumit. Ya. Padahal konsep bertauhid itu mudah. Kita tinggal ikuti Allah, ikuti Nabi, selesai. Ya. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tipu daya iblis laknatullah. Dan iblis tidak akan berhenti, iblis tidak akan diam melihat hamba Allah yang akan mengikuti perintah Allah dan Nabi-Nya. Iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan berusaha untuk membelokkan manusia itu agar jauh dari syariat agama Allah, agar jauh dari syariat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Datang tuh orang-orang baru, mempunyai ajaran-ajaran yang baru, keyakinan-keyakinan yang baru. Kemudian bodohnya kita, ya, kita mengikuti ajaran-ajaran yang baru tersebut. Na'udzubillah. Ini tipu daya iblis laknatullah. Pegang, genggam keyakinan kita, tauhid kita, sunnah kita, syariat agama Islam kita, genggam seperti menggenggam bara api neraka. Jangan kita lepas. Jangan mudah kita lepas. Karena sudah terbukti, ya, di kampung-kampung kita, ya kan, itu memegang tauhid, memegang ajaran syariat agama ini, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW itu mudah dilepas tuh. Kenapa? Karena nggak enaklah sama tetangga, nggak enaklah sama masyarakat. Nanti kita akan dianggap Islamnya yang seperti ini, seperti itu, beda golongan lah, beda inilah. Kemudian dengan mudahnya dilepas tuh syariat agama Islam ini. Na'udzubillah. Mana tauhidmu? Mana akidahmu? Mana konsekuensimu ketika kamu bertauhid kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW? Kalau engkau lepaskan itu semua syariat yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Ini tanda tanya. Ini mudah.
Mudah, logika ini mudah, sangat mudah. Dan tidak menjadi mudah karena kita selalu mencampur adukan syariat itu dengan logika kita. Dengan kebiasaan iblis laknatullah yang selalu mengedepankan logika. Na'udzubillah. Bukankah kita ingat ketika iblis diperintahkan oleh Allah sujud kepada Adam? Tapi apa? Iblis mengatakan, aku ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, ini kesannya seperti ini. Iblis mengatakan kepada Allah, kesannya iblis itu meremehkan Allah. Iya kan, iblis mengatakan, ya Allah, apa engkau pelupa? Apa kau ini nggak tahu? Apa engkau ini nggak sadar? Bukankah engkau menciptakan aku ini dari api? Masa api harus tunduk kepada tanah? Adam kan engkau ciptakan dari tanah. Coba dong ya Allah. Mikir dong ya Allah. Nggak masuk logika ya Allah. Seperti itu iblis menolak perintah Allah Jalla Jalaluh. Dan kita ternyata sekarang mengikuti cara-cara iblis. Na'udzubillah. Kita tolak perintah Allah, kita tolak syariat Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi Muhammad SAW contohkan, yang Nabi Muhammad SAW katakan, yang Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada kita, kita tolak, kita selisihi dengan logika nafsu kita. Na'udzubillah. Itu logika dari iblis laknatullah. Mana tauhid kita? Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buktikan bahwa kita adalah hamba Allah yang bertauhid kepada Allah, yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW hamba dan utusan Allah yang harus kita ikuti. Mudah, gampang. Maka sekali lagi, kalau kita ingin tahu tauhid kita ini sudah benar, sudah baik, lihat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Apakah sudah seperti ibadahnya Nabi Muhammad SAW? Atau na'udzubillah, kita malah melakukan ibadah-ibadah yang baru, yang tidak dicontohkan oleh manusia yang diutus oleh Allah ke dunia ini sebagai contoh buat kita semua. Tidak masuk akal, tidak sinkron, ya. Aneh. Kita yakin Nabi Muhammad adalah contoh buat kita, tapi kita melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita. Ini mudah sebetulnya. Mudah kalau akan kita tolak. Ya. Jadi, tipu daya iblis ini mudah sebetulnya. Ya kita tolak. Jangan kita kerjakan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kenapa engkau tidak melakukan ini? Afwan. Ana bertauhid kepada Allah. Ana bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah contoh buat saya. Suri teladan buat saya. Maka afwan, ana nggak mau melakukan ibadah yang engkau contohkan. Selain yang dicontohkan oleh manusia yang Allah utus untuk anak contoh. Begitu kalau tauhidnya yang baik dan benar. Kita tolak perkara-perkara yang di luar dari syariat Allah dan Rasulnya. Maka kalau masih kita mengerjakan ibadah yang belum dicontohkan oleh, yang tidak dicontohkan oleh Nabi, yang tidak ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya, maka tentu tauhidnya adalah tercoreng. Jelas ini logika yang mudah, logika yang gampang. Tidak ada alasan yang membuat alasan, yang selalu beralasan dengan logikanya, itu adalah caranya iblis laknatullah. Jauhi itu, karena tahu musuh kita yang pertama adalah iblis laknatullah. Jangan mau kita ditipu. Jangan mau kita diberikan angan-angan sehingga kita jauh dari syariat agama Islam. Ya. Perkuat akidah kita,
perkuat tauhid kita. Jangan mudah kita dibelokkan oleh iblis. Jangan mudah kita dibelokkan oleh kebiasaan warga setempat. Jangan mudah kita dibelokkan oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di tempat kita tinggal. Sehingga kita jauh dari syariat agama Islam, jauh dari syariat Nabi Muhammad SAW. Lembek. Seorang muslim tidak boleh lembek. Seorang muslim itu harus kuat menggenggam syariat Allah. Pegang seperti menggenggam bara api neraka. Karena akan ada kecintaan dari Allah dan Nabi-Nya, dan tentu yang kita harapkan adalah surga. Dan kita nasihati keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Karena apa? Karena kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa mudah-mudahan Allah terus memberikan hidayahnya kepada kita, Allah terus memberikan rahmatnya kepada kita, Allah kuatkan hati kita, Allah kuatkan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijauhkan dari hal-hal atau perkara-perkara yang baru dalam bentuk ibadah, dan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.